Halo kawan, ketemu lagi di channel Kita Jalan, tempat kita sharing digital memory seputar jalan-jalan ala kita. Pemandangan sekeren ini tentunya masih di sekitaran Jakarta aja dengan pemandangan bawah laut yang oke banget. Di sini juga bisa ngeliat pulau yang sepi banget dan sangat rekomen untuk kita island hopping ke sini. Dan di sini juga akhirnya kita bisa bikin video estetik ala-ala di pulau yang memang cuma tinggal kita sendiri. Sesepi itu sih memang, padahal ini deket Jakarta loh. Dan ini dia kelanjutan video sebelumnya di Desa Wisata Pulau Pramuka Part 2. Buat kamu yang belum menonton Pulau Pramuka Part 1, silakan disimak dulu. Jadi kita berangkat dari Bandung, ini tripnya menggunakan bus untuk menghemat waktu karena keberangkatan ke Pulau Pramuka ini startnya jam 8 pagi dari Ancol. Dan di video part 1 kita sudah bahas spot snorkeling dan juga tujuan island hopping termasuk Gosong Patrick dan Pulau Air. Dan silakan disimak rekomendasi resort selama kita stay di Pulau Pramuka dan juga hotel terdekat dengan dermaga Ancol. Dan ini dia pemandangan bawah air untuk spot snorkeling di Pulau Pramuka. Memang sekeren itu sih, padahal ini beneran di dekat Jakarta aja. Setelah mengunjungi beberapa spot snorkeling, kita juga mampir di Pulau Sekati. Nah, ini tuh pulau pribadi, jadi sama Mas Gayatnya ini juga diperbolehkan untuk visit saja. Jadi sudah meminta izin penjaga pulau ini. Jadi kita hanya melihat penangkaran hiu. Jadi ada hiu di sini, tapi kita juga sama sekali nggak masuk ke pulau ya karena memang ada penjagaannya juga. Jadi hanya diperbolehkan melihat kolam hiunya aja. Dan ini tipe hiunya tipe black tip shark. Dan ini dia kolamnya, jadi memang kita hanya diperbolehkan untuk melihat. Untuk ke dalam juga bisa kalau mungkin kita menyewa pulau ini ya. Jadi kita kalau saat ini hanya melihat aja dari atas. Nah, kalau berenang di kolam hiu ini seperti apa? Nah, setelah video ini selesai dari part 2, kita ada destinasi selanjutnya nih yang tentunya rekomen banget untuk liburan keluarga. Di situ juga kita akan berenang bareng hiu black tip shark dan ikan kerapu yang super besar. Silakan ditunggu saja, nanti setelah part 2 ini selesai, kita juga sebenarnya nggak sabar untuk upload video selanjutnya di salah satu pulau yang memang eksotis banget. Dan untuk kita liburan yang berkesan selain di Pulau Pramuka ini, pulau yang rahasia nanti juga sangat rekomen untuk liburan keluarga. Dan setelah selesai dari Pulau Sekati ini, kita balik lagi ke Pulau Pramuka dan berakhirlah hari pertama ditutup dengan sunset yang bagus banget. Jadi hari pertama ini kita full langsung begitu tiba langsung island hopping, dan ini juga semua di arrange dari resortnya. Jadi kita minta tolong dari resort untuk island hopping dan snorkeling ke beberapa destinasi. Untuk lengkapnya harganya berapa per orang dan lain-lain itu silakan disimak, ada di video part 1. Nah, untuk malam jangan khawatir karena memang ini salah satu yang kita suka dari Pulau Pramuka karena cari makan gampang dan harganya normal banget, relatif murah dan lengkap sih. Jadi mau makan yang kita cari biasanya makan warteg ya, paling gampang, dan itu juga ada. Ini kita habis beli makan dan jajan. Jajanannya juga jajan martabak, terus ada cilor dan lain-lain. Pokoknya lengkap lah, jadi jangan khawatir kelaparan. Dan buat kamu yang butuh perlengkapan mandi atau beli barang lain-lainnya, di Pulau Pramuka ini juga udah cukup lengkap, termasuk udah ada ATM juga ya.
Dan resort yang kita tinggali ini juga sangat rekomen ya menurut kita, karena lokasinya strategis di ujung. Jadi kalau buat kamu yang ingin bersantai, kondisinya tenang, ini sangat-sangat rekomen, dan yang pasti nggak jauh dari dermaga. Jadi yang kita lewatin dari resort terus ke tempat makan dan ke dermaga ini hanya segaris lurus aja, jadi nggak masuk-masuk ke dalam gang. Ini rekomen banget. Plus di depannya ini ya langsung pantai, jadi bangun tidur terus lari dan main ke pantai. Dan ini penerangan di sekitar resortnya menurut kita sih udah oke lah, ini cukup terang segini. Jadi jalan-jalan di sekitaran area glampingnya ini udah enak banget sih, terutama buat anak-anak. Oreonya lupa. Ntar aja. Dan selamat pagi dari Pulau Pramuka. Ini dia pantai di depan resortnya. Jadi memang ya bangun tidur kok terus lari ke pantai, langsung mandi ke pantai. Nah di hari kedua ini kita memutuskan untuk berjalan di sekitaran pulau. Jadi kita ingin ke Penangkaran Penyu dan melihat ke dalam desanya seperti apa. Nah ini bisa kalian lihat sendiri, memang sebersih dan serapi itu. Ini dia yang menjadi keputusan kita kenapa mengajak keluarga yang lain ke Pulau Pramuka. Karena kesan pertama kali ke Pulau Pramuka ini langsung wah bersih banget ya. Padahal masuknya desa ya, saat itu belum jadi desa wisata. Kalau sekarang sudah terdaftar sebagai desa wisata. Dan ini ngelihat kayak gini nih, aduh seneng banget. Dan banyak tempat sampah, terus petugas kebersihannya pun banyak kita temui sepanjang perjalanan kita ke keliling desa ini. Jangan goyang-goyang. Sampai sana, hatiin lagi. Lurus. Dikit. Mungkin yang pandai itu Pak, ada panahnya lihatin. Sini. Lihat ada panahnya dulu. Dia baca. Mau coba ya? Boleh nanti. Lihatin. Sambal enak. Sampai sana. Pandai. Lurus aja. Dan di sini yang kita suka juga adalah fasilitas jalannya yang memang rapi banget ya. Jadi sepanjang jalan ini kan udah di konblok ya. Dan ini benar-benar tidak ada secuil pun yang kita temui konbloknya rusak atau ya ada mungkin sedikit ya minor. Tapi secara umum ya semuanya kondisinya rapi banget lah. Enggak, itu udah laut kan? Iya, laut tuh.
Iya. Tadi banyak yang itu buat banyak. Iya, ada center. Nah, posisi yang kita tuju nih ada di belakang resortnya, jadi memang nggak jauh ya masuk ke desanya, nggak nyampe 30 menit lah, ini udah nyampe di pusat sanctuary penyu. Masuk sini tentu tujuannya adalah untuk edukasi, terutama untuk anak-anak, untuk ngelihat populasi atau jenis penyu yang ada di sekitaran Pulau Seribu, kemudian mendengar cerita tentang penyu zaman dulu di sekitar Pulau Seribu, kondisinya seperti apa. Pokoknya selama di sini seru lah untuk diskusi dan ngobrol tentang kehidupan penyu dan fauna di sekitar Pulau Pramuka dulu sampai sekarang. Jadi kami ucapkan terima kasih atas penjelasannya. Untuk anak-anak sih seru, minimal tahu kalau ketemu penyu, ini jenis penyu yang paling umum nih hijau dan penyu sisik. Nah, nanti kalau ketemu bisa tahu nih pas snorkeling atau nanti diving, penyu sisik atau penyu hijau. Minimal itu dua lah yang paling umum. Dan di sini juga kebetulan lagi ada kakak-kakak yang lagi PKL dan mereka menjelaskannya juga antusias. Jadi kalau yang jelasin semangat, kita juga semangat ya untuk bertanya dan mendengarkan. Dan kalau kita lihat sendiri kondisinya di sini memang terawat dan sangat rapi ya, bersih banget. Jadi untuk pengunjung juga enak nih untuk melihat jenis-jenis penyunya. Paling utama ngebedainnya. Ya ada yang tentangnya itu ya. Itu Pak dalam 1 tahun. Belum dikasih itu ya. Iya, belum banyak. Dia pasti makan dulu nggak tiap tahun sekali. Pasti ada aja Pak. Dan setelah dari pusat sanctuary penyu, ini juga kita diizinkan ke salah satu industri ekspor kuda laut. Nah, ini unik banget ya. Mungkin karena lokasinya berdekatan dengan sanctuary penyu, jadi ya udah sekalian kita wisata edukasi buat anak-anak dan juga buat kita. Ini juga penasaran nih kuda laut dipakai untuk apa. Jadi ternyata digunakan atau ekspor ini untuk obat dan herbal ya, terutama di negara tetangga seperti Cina, Taiwan dan lain-lain. Jadi terima kasih sudah diajak berkeliling dan diizinkan untuk melihat kuda laut seperti apa. Dari tempat penyu dan kuda laut kita langsung trekking mangrove. Ini trekkingnya tipis-tipis ya, tipis banget karena kita nggak sampai ujung. Jadi lokasinya semua berdekatan ya, dari penyu kemudian ke tempat mangrove ini semuanya berdekatan. Jadi nggak perlu jauh-jauh lah, jalan-jalan di Pulau Pramuka ini udah dapat semuanya, kalian bisa berkeliling. Nah, kondisinya kalau kita bilang sih udah banyak yang rusak ya. Jadi papan-papannya ini kayaknya butuh banyak perbaikan. Dan kalau kalian mau terusin sampai ujung juga sebetulnya sih emang enak buat foto-foto ya. Tapi saat itu karena kita sudah lapar, jadi edukasi tentang mangrove-nya cukup sekian. Udah lah ya, cukup 3 SKS ke tempat penyu, ke tempat mangrove dan juga ngelihat kuda laut. Jadi untuk anak-anak wisata edukasinya juga cukup dan kita lanjutkan dengan jalan-jalan di sekitar Pulau Pramuka lainnya. Sekarang yang kalau mau wisata mangrove itu yang bisa pakai kano di sana teh di Pik. Iya di Pik. Hutan mangrove sana Tangerang. Buat Iya, di hutannya. sini tuh ular ketik. Pasti ada. Zaman dulu. Iya, Zaman dulu. iya. Ini apa? Apa? Dan ya paling enak sih memang jajan ya. Dan ini deket dermaga nih semuanya terpusat ya, jajanan-jajanan. Jadi begitu wisatawan datang ya udah tinggal jajan aja. Dan di sini memang murah-murah. Ini juga kita nongkrong-nongkrong sambil minum es jeruk peras ini di sepanjang jalan dekat resortnya.
Dan sisa hari kedua ini kita ngapain aja ya, karena di depan resortnya langsung pantai dan bisa snorkeling, ya snorkeling aja, tinggal nyebur. Dan ini kita udah bisa menikmati suasana snorkeling. Dan ini pada saat siang hari, jadi ombaknya lumayan kenceng dan banyak banget sampah terbawa. Iseng-iseng kita kumpulin, ternyata dapat 2 plastik besar nih sampahnya yang berhasil kita kumpulkan. Jadi ini juga sengaja kita videoin untuk memperlihatkan betapa efek sampah yang terbawa sampai ke laut ini nyata banget ya. Ini banyak banget sampah bertebaran. Dan enaknya di Pulau Pramuka ini juga karena dekat dengan Nusa Resto yang kemarin di hari sebelumnya ya kita kunjungi di video part 1, dan kita akhirnya memutuskan untuk kembali. Nah, untungnya ini bisa dihubungi dari pihak resort, dibantu untuk menghubungi pihak Nusa Resto. Nanti dijemput sama perahu dari Nusa Restonya. Jadi akhirnya kita balik lagi untuk makan di Nusa Resto. Ini kenapa rekomen banget? Karena menunya udah pasti seafood dan fresh. Terus masalah harga juga ini oke banget lah. Rekomen untuk kalian ke Nusa Resto. Dan untuk biaya penjemputan ini kena charge sekitar 100.000 ya untuk bolak-balik menggunakan kapalnya dari pihak Nusa Resto. Ini oke banget lah, pokoknya rekomen kalau kalian nginep di Pulau Pramuka wajib ke Nusa Resto. Jadi pulang dari Nusa Resto ini udah sore karena kita memang sengaja mendelay makan siangnya, jadi menuju ke sore karena terlalu banyak jajan di Pulau Pramuka ini. Dan benar-benar kita bisa memaksimalkan waktu liburan karena resortnya nggak jauh dari pantai. Dan selamat pagi di hari ketiga dari Pulau Pramuka. Ini di depan resortnya ada dek khusus untuk pengunjungnya ya. Dan di sini juga kita bisa langsung loncat langsung dari jetinya menuju ke area snorkeling di sekitar resortnya. Dan ini area dangkalnya seperti ini ya. Dan ini juga reminder buat teman-teman selama snorkeling, jadi memang harus berhati-hati ya. Ini karena juga meskipun kecil-kecil tapi kan karang-karang di laut ini juga hidup ya koralnya. Jadi memang harus hati-hati dalam menginjak. Jadi perhatikan kaki jangan sampai nendang atau menginjak, apalagi sampai patah atau mati ya, sayang kan, kasihan. Jadi pijaklah di tanah seperti ini, jadi memang harus diperhatikan. Dan di sekitar sini juga ada konservasi terumbu karang. Jadi beneran rekomen untuk menginap di sini karena area di sekitarnya untuk kamu berenang ataupun snorkeling juga udah oke banget sih. Terutama buat anak-anak ini rekomen. Dan ini kita sudah bersiap pulang, sudah check out dari resort, tapi kita masih titip barangnya ya, karena penjemputan pulang ini kapal ke Pulau Pramuka jam 3 sore. Jadi kita makan siang dulu di warteg yang semalam kita kunjungi. Dan dari 1 jam atau 30 menit sebelumnya, ini semua pengunjung sudah standby ya di depan dermaga. Jadi begitu kapal tiba, ini udah siap semua, dan begitu dipanggil namanya kita sudah bisa masuk dan siap berangkat untuk pulang. Dan buat kalian yang memerlukan info pemesanan tiket speedboat, silahkan disimak di video part 1. Dan yang pasti kita selama perjalanan ini tidak memakai jasa open trip, jadi kita semua di arrange sendiri. Dan ini kita pulang menggunakan bus karena kita pulang balik ke Bandung. Iya, lanjutnya kayak angin dan
Dan liburan kali ini usai, kita tiba di stasiun Wus Tegaluar, Summarecon. Dan ini dia drone view di Gosong Petrik. Jadi memang sesepi itu Gosong Petrik. Mungkin momentumnya pas banget ya saat kita liburan ke situ yang biasanya banyak orang, cukup banyak wisatawan. Kali ini kita beruntung karena hanya ada kita saat itu. Jadi sangat menikmati liburan ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Dan ini dia foto-foto kita selama liburan di Pulau Pramuka. Oke kawan, sekian dulu jalan-jalan kita kali ini di Desa Wisata Pulau Pramuka. Sampai ketemu lagi di kita jalan selanjutnya dan Happy traveling.